Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat MUI TV, alhamdulillah berjumpa kembali kita di kesempatan hari ini dalam Smart Insurance bersama Ashki, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Ya, apa kabar Anda? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali mengetahui lebih jauh tentang asuransi, dan bersama kami sudah hadir ini dari Ashki, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Kita berbicara tentang salah satu produk asuransi syariah keluarga Indonesia, yaitu ikhtiar umroh. Wah, ini luar biasa penting untuk diketahui oleh kita sebagai umat Islam yang pastinya ingin sekali untuk berkunjung ke Baitullah, ya, ke Mekah. Bersama saya sudah hadir yaitu dua narasumber. Di sebelah kanan saya sudah tidak asing lagi, sering kita lihat, sangat kita kenal. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Dr. Khalil Nafis LC PhD nih ya, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa langsung bertatap muka dengan beliau. Dan di sebelah Kiai Khalil adalah Bapak Ahmad Mustafa, Marketing Eksekutif dari Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Assalamualaikum Pak Ahmad Mustafa. Senang sekali bisa berkunjung ke MUI TV. Mudah-mudahan gak sekali ya untuk yang berikutnya juga ya. Baik, ini topik yang menarik Ustadz. Ketika kita tahu bahwa sebagai umat Islam tentu kita sangat ingin semua umat Islam itu sampai ke Masjidil Haram, ke Mekah. Karena juga berniat untuk menyempurnakan keislaman kita ya, yang merupakan rukun Islam yang kelima gitu. Namun kenyataannya panjang sekali antriannya kalau untuk berangkat haji gitu ya. Lalu kemudian ada yang memilih umroh aja dulu deh gitu. Daripada sama sekali nggak nginjek kota Mekah gitu, udah kita umroh aja dulu. Saya ingin mendapatkan pandangan dari Kiai Khalil Nafis ini tentang ibadah umroh. Karena kan beda dengan haji dengan umroh, tapi kita memilih umroh dulu gitu. Ini bagaimana Ustadz? Ya sebenarnya kan semua orang pasti ada magnet ya di dalam dirinya itu untuk datang ke Masjidil Haram, ingin datang ke kota suci, ke Madinah, itu pasti setiap orang. Karena memang ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, ya, wa id yarfa Ibrahimul qawida minal bait, wa id yarfa Ibrahimul qawida minal bait, ketika Baitullah itu pondasinya dinaikkan oleh Nabi Ibrahim, yang sekarang kaki tepatnya itu adalah disebutkan dengan Maqam Ibrahim. Itu kan tempat kaki Nabi Ibrahim dulu ketika menaikkan pondasi. Jadi pondasi Ka'bah sebenarnya sudah ada. Tapi Nabi Ibrahim tinggal menaikkan, kemudian bertanya bagaimana ya Allah bisa mengundang orang ke sini sehingga orang tertarik mau datang ke Masjidil Haram itu. Maka ada ayat di surah Al-Hajj itu, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi dari seluruh penjuru dunia itu pasti kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti tertarik untuk datang ke Baitullah. Nah, alasan utama orang ke Baitullah pasti haji. Makanya dulu dibela-belain orang berangkat haji 1 tahun, 3 tahun lewat kapal laut berangkatnya, kemudian di sana menunggu haji 4 bulan, 5 bulan, kemudian pulang 3 bulan lagi, jadi 1 tahun ya. Makanya dulu tuh orang berangkat haji diadzanin. Betul. Artinya udah siap mati. Kayak orang mati ya. Iya, itu siap mati. Jadi udah pasrah. Makanya orang ketika mau berangkat haji itu udah lepas semua. Nah sekarang kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kemudahan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Jadi kita mudah menjelajah dunia ini dengan adanya transportasi udara ya, pesawat itu bahkan mungkin lebih murah. Lebih cepat. Nah, orang pasti ketika punya duit, ya saya kan tiap hari ini 5 kali minimal ngadep ke kiblat. Masa kita nggak tahu ke kiblat itu? Yang mana gitu itu kan secara logik ya. Di samping memang ada sentuhan hati dari Allah. Ditambah lagi dengan ketika orang mau haji masih antri. Jadi dulu itu istita'ah, kemampuan berangkat haji itu kan azadu warrohilah, bekal dan transportasi. Nah, aman gitu ya. Kemudian ada transportasi untuk berangkat dan aman. Sekarang ditambah satu lagi tentang istita'ah, kemampuan orang haji adalah kuota. Jadi meskipun dia sudah punya duit, bekalnya ada, kendaraan juga ada, tapi nggak ada kuota kan nggak bisa masuk ke Arafah itu. Sehingga kuota bagian dari istita'ah dalam konteks modern ini. Makanya orang kepengen ya menghadap Ka'bah, apalagi keistimewaan sholat
di Masjidil Haram Iya. beratus ribu kali lipat ya. Begitu juga ketika umpamanya di Madinah, sehingga nilai berkah itu kan ziyadatul khair. Jadi kalau kita mau sholat tahajud 100.000 ya, itu berapa malam saya bisa kuat. Sementara di sana 2 rakaat itu oleh Allah dilipat gandakan. Sehingga dengan janji-janji barokah yang dilipat ganda kebaikan, orang semuanya kepengen berangkat untuk ke Masjidil Haram. Nah sekarang kalau bukan di musim haji, dan di musim haji itu juga berkenaan dengan visa dan kuota, maka yang paling mudah adalah umroh. Umroh, betul sekali. Memang murni bahwa setiap kita umat Islam itu ada panggilan ya, ada keinginan. Jadi Ka'bah itu bagaikan sebuah magnet yang memanggil-manggil hati setiap umat Islam itu ya. Iya kan, Ka'bah itu orang melihatnya pahala, memandangnya pahala gitu. Jadi udah magnet sendiri. Kemudian kalau tidak karena tuh getaran iman orang ke Masjidil Haram umpamanya, kira-kira rekreasi apakah orang nggak jenuh udah berkali-kali ke sana dibanding dengan kita ke Raja Ampat lah ya. Nah, itu kan indah sekali. Luar negeri kemana gitu ya. Kemana, ke Eropa dan seterusnya itu bisa. Tetapi orang selalu ya terpanggil untuk berangkat umroh itu. Ya, ingin betul-betul dekat ke kiblat kita. Getaran iman ini ya, ketika kita menapakkan kaki ke Masjidil Haram, ini kan satu hal yang nggak bisa dibuat-buat ya Ustadz ya. Itu panggilan, benar-benar panggilan hati. Nah, ini berita baik nih dari asuransi syariah keluarga Indonesia. Ini saya dengar mengeluarkan sebuah produk umroh ya. Ini apa yang ditawarkan oleh asuransi syariah untuk mempermudah orang Islam gitu untuk bisa berangkat umroh. Ini gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ASKI mengeluarkan ikhtiar umroh, di mana ikhtiar umroh ini adalah sebuah merubah bagaimana bukan menjadi niat saja, tapi menjadi sebuah azam, menjadi sebuah kesungguhan, menjadi sebuah hal yang insya Allah akan benar-benar kita diazamkan ke Baitullah. Karena apa? Ini adalah program perencanaan keuangan syariah yang insya Allah di situ ada program asuransi syariah, ada program investasi dan afiliasi dari PT ASKI. Yang insya Allah dengan program ini akan mempermudah bagi siapapun dari kalangan manapun untuk menjadi tamunya Allah. Dan insya Allah di sini juga ada program yang luar biasa, yaitu program ta'awunnya untuk saling tolong-menolong dalam umroh mengumrohkan, seperti itu. Kalau sudah didampingi oleh Ustadz Khalil, ASKI ini wow udah luar biasa berarti ya, sangat terpercaya, itu yang kita inginkan tentu. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, ini kan yang menawarkan kemudahan berangkat umroh kan udah banyak nih gitu ya, apalagi lembaga-lembaga keuangan ya. Apa bedanya dengan misalnya perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya juga menawarkan mempermudah ya berangkat umroh? Apa yang membedakan antara ASKI dengan yang lain? Banyak sekali. Terutama dengan produk dari perbankan contohnya. Kalau nabung di bank baru dihitung niat saja. Ya, kemudian yang kedua tentunya adalah jika terjadi resiko pada calon jamaah, maka gagal ke Baitullah. Ya, itu kalau di bank ya. Kemudian juga ada perbedaan yang lain, yaitu ketika biasanya kalau orang nabung di bank semangatnya pas buka rekening saja. Bulan kedua, ketiga, kalau kata orang Sunda, hoream. Males sih. Hoream belum tahu. Ya, Oke, males gitu. Nah, bulan kedua, bulan ketiga males gitu. Jadi nggak apa-apa, bagus. Saya bisa belajar bahasa Sunda. Oke, ya itu artinya apa? Dengan ikhtiar umroh ini, karena ini adalah sebuah program yang luar biasa, ketika dengan ikut ikhtiar umroh diazamkan ke Baitullah. Bisa dikatakan dipastikan ke Baitullah dalam keadaan sehat, alhamdulillah berangkat dalam 10 tahun gitu ya. Dan jika terjadi risiko meninggal dalam perjalanannya baik karena sakit maupun karena kecelakaan, akan cair santunan senilai 55 juta hingga 110 juta. Dan itu bisa digunakan untuk ahli waris berangkat ke Baitullah lalu membadalkan umroh almarhum. Itu. Nah, itu perbedaan dengan perbankan. Rugi ya, gak rugi, nabung setiap hari 10.000 tapi ketika di perjalanan ada resiko meninggal atau mungkin batal karena ada musibah dan sebagainya, itu bisa pindah ke ahli waris. Ahli waris, betul. Ini dahsyatnya luar biasa dari ikhtiar umroh. Kemudian dengan asuransi lain tentu beda ya. Di kita bukan unit link, kita adalah asuransi tradisional. Kemudian yang kedua, kita jelas, transparan, hitung alokasinya, dan juga secara ujroh juga lebih pro terhadap nasabah.
Ya, saya yakin sekali Anda makin penasaran bagaimana secara teknis pendaftaran ke asuransi syariah keluarga Indonesia untuk menjadi nasabah. Nasabah ikhtiar umroh. Nah, ini menarik ya. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Mas Ahmad Mustafa, bagaimana kalau misalnya saya tertarik banget nih ya untuk karena tadi ada kelebihan-kelebihan yang tadi tuh. Kalau ada resiko digantikan oleh ahli waris. Kalau tertarik langsung daftar. Iya, daftar. Nah, kalau saya daftar terus saya bawa orang, dapat lagi rezeki gitu ya. Dapat ujratnya ya, dapat fee-nya gitu ya. Apa namanya, referral ya? Iya, Referral. Afiliasi. Tadi kita tinggal bisik-bisik berapa sih? Saya jamaahnya banyak loh. Halal ya. Baik. Saya ingin dijelaskan sekali lagi untuk lebih mantap gitu ya, daftar ke ASKI. Bagaimana proses pendaftaran sebagai nasabah? Iya, untuk proses pendaftaran sangat mudah sekali. Secara teknis kita sudah mendukung digitalisasi, di mana kita bisa mendaftar melalui website maupun aplikasi. Nah, kemudian untuk data-data tentu harus disertakan data-data seperti KTP ataupun paspor gitu ya, kita bisa gunakan seperti itu. Lalu secara kontribusinya nanti akan dibukakan rekening melalui Bank Syariah Indonesia. Berupa virtual account. Jadi tetap menabungnya ke Bank Syariah Betul, Indonesia. ke Bank Syariah Indonesia berupa virtual account, nanti dikontribusikan setiap bulan. Misalkan, aduh kok berat langsung per bulan ya, boleh dengan ya misalkan 10.000 per hari masukin ke dalam kenceleng atau di rumah gitu, baru setelah terkumpul baru disetorkan. Seperti itu. Oh begitu. Iya. Kalau cuma 10.000 mah aduh ke warung dapat. Sekarang serba mahal Ustadz, tomat aja mahal. Artinya kalau 10.000 ibu-ibu tahu lah. Artinya 10.000 itu kalau sekali makan hilang begitu saja kan, mending kita tabung ini ya untuk umroh ya, ada harapan bisa ke tanah suci. Nah Ustadz tadi kan saya dibilang tuh saya dapat fee kalau bawa orang. Ustadz ikut saya nanti ya. Supaya dapat fee sayanya. Ada investasinya juga. Ada investasi itu gimana sih dalam pandangan Islam, boleh begitu? Jadi kita ada ujro namanya, ada juga hadiah. Ya, ujro itu biasanya dari jasa. Menjadi kata kita namanya akad ijaroh. Ijaroh itu ada dua, ada jasa barang dipakai, kemudian kita membayar karena bagian dari fee kita nyewa barang. Ada sewa jasa. Sewa jasa itu ada seperti marketing, dia jasa dia untuk ngambil orang atau untuk ngajak orang atau kemudian untuk memasarkan. Nah, tenaga yang dikeluarkan profesional itu adalah dia mendapatkan ujroh. Ujroh itu artinya mendapatkan bayarannya. Akadnya namanya akad ijaroh. Sama dengan yang paling mudah lah, tukang bikin rumah kita kan sebenarnya pakai ijaroh. Jasa dia untuk bikin di rumah itu. Tapi bisa saja dengan model hadiah, bonus gitu ya. Sebenarnya ini kamu kalau membawa orang ke sini masih kasih hadiah, itu bisa saja seperti itu. Jadi tinggal akadnya menggunakan akad hadiah sebagai pemberian hadiah atau menggunakan pakai ijaroh adalah ujroh dari proses dia jasanya untuk mendatangkan nasabah baru atau anggota baru untuk kepada kita, sehingga memberikan ujroh kepada orang yang berjasa untuk mendatangkan nasabah itu. Nah, Ustadz kan sangat tahu persis bagaimana ASKI melakukan operasional terhadap satu produk ini ya, ikhtiar umroh. Dalam pandangan Ustadz sendiri sebagai Ketua MUI melihat operasional dari ikhtiar umroh asuransi syariah bagaimana Ustadz? Pertama, saya tanpa melihat pun udah yakin sesuai syariah. Wes, yakin. Ya. Kenapa yakin? Karena perusahaannya sudah namanya syariah. Ketika namanya syariah, dia sudah dapat penilaian dari legalitasnya. Kemudian penilaian kesyariahannya. Dari mana? Saat izin di OJK pasti ditanya. Produknya apa? Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu adalah orang yang punya ahli ke bidang syariah dan bidang asuransi, kemudian dia pasti melakukan koreksi terhadap produk dari akad-akad ini. Jadi pasti diteliti dulu, lalu dia signing. Nah, signing baru dibawa ke OJK. Jadi OJK nggak mungkin mengizinkan sebuah produk ikhtiar umroh ini akan diluluskan oleh OJK tanpa ada tanda tangan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Maka kita yakin kalau ada apa-apa berkenaan dengan kesesuaian syariah, nggak lagi tanggung jawab nasabah. Tanggung jawabnya DPS. Jadi kalau ditanya oleh Allah, sesuai syariah apa enggak? Tanya sama DPS. DPS siapa? Ki Holil. Saya akan jawab lagi. Dari mana benar syariah tidaknya? Dari DSN. Oh, DSN, Dewan Syariah Nasional. Syariah nanti ditanya siapa ketuanya, Pak Hasanuddin. Artinya emang udah aman lah ya gitu. Istilah syariah aman ya. Iya, makanya
Jadi ada pengawasan, ada pelaporan. Jadi ketika mengajukan izin untuk membuka produk baru atau izin perusahaannya, dia sudah pasti kesesuaian syariat, ada standar syariahnya. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan compliance-nya, kepatuhan terhadap syariah itu. Makanya kalau kita sebagai nasabah nggak usah repot-repot, apa akadnya, seperti apa. Ya udah dengerin saja seperti apa, karena sudah ada yang tanggung jawab. Tapi kewajiban dari ASHKI itu memberitahu nih akadnya begini. Kadang-kadang kan masyarakat males baca. Jangan sampai kita akdun ala majhulin, akad kepada satu yang tidak diketahui. Nah, maka harus dibacakan atau diberitahu gamblangnya gini loh, akadnya gini-gini, dia oke, dia tanda tangan. Dan DPS itu melakukan pengawasan terus ya terhadap hal-hal yang seperti ini ya. Ya, ada kadang-kadang sampling, ada audit gitu ya, karena kan ketika mereka mau melaksanakan sudah dilatih, akadnya sudah dibuatin, tinggal penjelasan kepada masyarakat, sehingga DPS itu mengawasi pelaksanaan sesuai atau tidak. Betul. Makanya DPS berkewajiban untuk melapor ke OJK juga. Iya, pasti. Per satu semester ke OJK, 1 tahun juga ke OJK, begitu juga ke Dewan Syariah Nasional. Iya. Jadi melaporkan ke dua belah pihak gitu, untuk memastikan pengawasan itu sesuai dan mengikuti aturan. Gitu. Secara legalitas tidak perlu dikhawatirkan lagi, aman insya Allah. Dan nyaman ibadah kita gitu ya. Nah, kan kalau asuransi ASHKI ini berarti hanya bukan mengurusi sampai ke sana ya, artinya hanya mengurusi pada keuangannya saja ya. Nah, ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh nasabah ini apa saja nih yang diatur oleh ASHKI? Ya, tentunya pada prinsipnya setiap bulan dia harus istiqomah ya, harus disiplin agar supaya secara perencanaan keuangannya sesuai. Agar nanti di akhir periode setelah dia selesai melakukan kontribusi, maka akan cukup memenuhi untuk berangkat umroh. Nah, nanti setelah lunas bahwa ASHKI tidak menentukan travelnya. Jadi silahkan kepada para calon jamaah ini memilih travelnya masing-masing. Nah, berarti ASHKI bisa bekerja sama dengan travel-travel dong ya? Betul sekali. Membuka peluang lagi. Kebetulan saya punya travel. Alhamdulillah. Siap, Bu Evi. Bisa ya? Bisa kerja sekali. sama ya? Iya, betul. Artinya ketentuan-ketentuan ini harus difahami kan oleh nasabah. Betul. Gitu ya. Itu ada dalam ketentuan tertulis atau? Ya, jadi tentunya ketentuan itu kita pengen bahwa semua nasabah itu ataupun calon jamaah atau peserta itu mereka paham, mereka gabung karena paham, mereka menolak pun karena paham. Maka dalam hal kita syiar, kita presentasi, itu kita jelaskan secara keseluruhan. Baik pahit-pahitnya. Karena kan sesuai dengan arahan Pak Kiai ini, harus disampaikan secara transparan. Tidak ada dusta di antara kita. Bahasa lagunya ya. Jadi supaya mereka ngerti nih konsekuensinya. Bahwa ketika baru berjalan berapa bulan, itu belum sesuai dengan apa yang disetorkan. Kita sampaikan semuanya tuh. Ada alokasi-alokasi, biaya-biaya yang lain seperti itu. Misalkan ada untuk alokasi perusahaan, manajer investasi, kemudian juga ada alokasi tabaru, kita paparkan secara menyeluruh seperti itu. Jadi kita sampaikan pahit-pahitnya juga, bukan hanya manis-manisnya saja. Gitu, seperti itu. Itulah syariah. Kalau transparan ini kan nanti ada sesuatu di perjalanan atau di akhir itu kan harus sama-sama, sudah sama-sama mengetahui ya resiko dan lain sebagainya. Dan satu lagi tentunya kita berikan polis, dan polis itu ada ketentuan-ketentuan itu, dan tentunya kita supaya mereka baca apa ketentuan-ketentuan dalam polis tersebut. Ya. Nah, sejauh ini ya perekrutan atau menawarkan kepada nasabah itu lewat mana saja nih asuransi, dan di mana sih alamatnya nanti mungkin bisa dijelaskan juga ya. Baik, untuk kita melakukan penawaran atau syiar kita baik online maupun offline ya. Jadi online itu kita melalui Zoom meeting ya, sepekan 2 kali ya, setiap Rabu dan hari Minggu. Kemudian juga kita offline juga, untuk sementara kita untuk offline-nya di Bandung gitu ya. Kemudian untuk kantor pusat ASHKI ada di Bogor, Jalan RE Marta Dinata nomor 2C di dekat Air Mancur lah. Dekat Air Mancur Bogor, tahu lah kalau sebut Air Mancur pasti tahu lah kalau ke Bogor gitu ya. Searching di Google ASHKI Business Center. ASHKI Business Center. Betul. Berjalan sudah 5 tahunan lebih berarti ya? Berapa tahun? Jadi gini, kalau untuk perusahaan ASHKI-nya sudah 8 tahun. 8 tahun dari 2015. Tapi membuka ininya. Nah, program Ikhtiar Umroh 2021. Tapi karena ada COVID akhirnya sempat tidak berjalan pemasarannya. Baru mulai lagi kemarin November 2023. Jadi baru hitungan 4 bulanan lah kurang lebih. Jadi ini luar biasa potensi. Nah, Ustadz, mendorong umat Islam untuk bisa berangkat begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh kita, Ustadz? Ya, kita ini pasti yang paling bisa mendorong seseorang mencapai tujuan adalah niat.
Dan niat itu yang membuat kita mau ya menyisihkan uang kita. Kita mau untuk bekerja lebih keras agar lebih banyak kita mendapatkan uang. Jadi niat. Kemudian dari niat kita ya doa. Karena kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, rumah Allah gitu ya. Tentu tak semua orang punya uang itu bisa berangkat. Tapi tidak semua orang tidak punya uang tidak bisa berangkat. Makanya kan ada yang kalau haji Haji Abidin atas biaya dinas. Ya kan? Ada haji juga diajak orang. Ya kan ada teman-teman yang jadi imam, terus jadi guru. Saya mau berangkat, Ustaz, saya mau ngajak. Saya beberapa kali kalau umroh tuh hampir nggak bayar sendiri, dibayarin terus gitu. Masya Allah. Jadi diajak, jadi tidak semua orang yang tidak punya uang tidak bisa berangkat. Kalau saya melihatnya orang yang bisa berangkat umrah adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Maka berdoa kepada Allah agar kita dipanggil. Yang ketiga tentu upaya. Jangan hanya berdoa tapi juga upaya. Tapi jangan tidak hanya upaya saja. Jangan hanya upaya saja tapi juga harus ada doa. Nah, kalau 3 hal bisa kita lakukan, maka kita datang ke Baitullah benar-benar ingin datang ke rumah Allah, ingin datang ke kiblat kita, ingin lebih banyak nilai ibadahnya, yang tadi barokahnya berlipat ganda, itu yang kita ingin capai. Kan ini ingin bertemu dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari dialog di hari ini. Pertama tentang asuransi syariah keluarga Indonesia membuka pelayanan ikhtiar umroh bagi Anda yang ingin berangkat umroh, bisa menabung begitu ya. Menabung sedikit demi sedikit ini akan dilayani oleh asuransi syariah, dan dari sisi syariat Islamnya juga mendorong terus kita untuk berangkat, dan jangan lupa kata Ustadz Khalil tadi, jaga hati. Baik, yang terakhir pesannya Mas Mustafa kepada pemirsa kita nih, sahabat MUI TV untuk bisa bergabung di ikhtiar umrah. Silakan. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya bahwa kita sebagai umat muslim akan bahagia jika kita tunaikan 5 sempurna, bukan hanya 4 saja. Dan bahwasanya kita semua akan menjadi tamunya Allah ketika kita benar-benar merubah niat kita, kemudian melakukan ikhtiar nyata. Karena yang dipanggil oleh Allah bukanlah orang yang hanya amin saja, bukan niat saja, tapi yang sudah berikhtiar. Banyak orang di luaran sana yang tentunya ingin. Seperti halnya kita mau periksa ke dokter. Kalau kita tidak pernah daftar kemudian dapat nomor antrian, tidak pernah dipanggil. Betul. Seperti itu. Dan kemudian akan datang saat kita mau, tapi sudah kita tidak mampu. Maka pastikan saat kita punya kemampuan dan kemauan, pastikan segera membuka ikhtiar umroh bersama ASKI sekarang. Karena apa? Besok bisa jadi terlambat. Iya, betul. Karena kematian tidak tahu kapan itu. Tapi dengan ikhtiar umroh, insya Allah kita sudah diazamkan ke Baitullah. Gitu. Orang yang sudah ikhtiar, kemudian ada halangan syar'i atau meninggal, dia sudah dapat pahalanya. Dia udah nabung nih di ikhtiar umroh, kemudian meninggal, dia udah dapat pahalanya karena udah niat kebahagiaan. Iya, dia udah azam tadi. Azam itu artinya niat yang sudah diartikulasikan dalam bentuk usaha, itu azam namanya. Kemudian ketika ini dapat umumnya dia meninggal, kemudian mendapatkan bantuan, ya dapat asuransi, klaim asuransinya dari ikhtiar umrohnya ASKI. Kemudian ada yang jadi badan umroh. Badan umroh itu artinya orang yang menggantikan umroh. Karena ibadah umroh itu adalah bagian dari ibadah harta, tidak hanya fisik semata, maka ketika meninggal boleh digantikan oleh yang lain, sama dengan haji, sehingga dapat pahala lagi. Uangnya yang dipakai oleh keluarganya yang sudah pernah umroh, mengumrohkan itu dapat pahalanya umroh. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh ASKI di sini disebut dengan asuransi syariah itu tidak semata-mata ambil untung atau bagaimana memobilisasi orang, tidak, tapi sebenarnya membantu orang masing-masing itu ada upaya sehingga ada jalan untuk mendapatkan pahala, dan ketika melaksanakannya pun juga orang lebih mudah karena tidak sekaligus, karena mungkin ekonomi orang beda-beda sehingga dia ada azam dan bisa terlaksana untuk melaksanakan umroh bersama. Baik. Masya Allah, terima kasih ya, dari dialog ini banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan. Informasi ASKI dan juga pemantapan secara spiritual dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Khalil Nafis. Terima kasih Kiai Khalil Nafis, terima kasih Mas Mustafa, dan terima kasih Bapak sahabat MUI TV dimanapun Anda berada, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Smart Insurance bersama ASKI. Saya Elvi Hudra mengucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.